Indonesia. Saya dibantu juga oleh webinar pertama, mungkin Bapak Ibu udah lihat ya. Pak Roberto, nggak tahu Pak Roberto mungkin hadir atau enggak di sini Pak. Thank you untuk slide-nya Pak di webinar yang pertama. Jadi ada saling keterkaitan di sini. Kita lihat ini Pak Roberto adalah dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan beliau adalah pentolan salah satu di OJK. Data ini pasti akurat ini. Kita lihat kondisi sebaran LKM di Indonesia, seluruhnya itu LKM itu ada di Indonesia, tapi kencengnya itu adalah di Jawa Tengah. Kita lihat di sini, 54%, dan di mana-mana ini udah tersebar di mana-mana LKM ini yang ada. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Terus kinerja, kita lihat kinerja LKM yang ada sekarang ini. Industri LKM memperlihatkan tren peningkatan aset. Asetnya naik. Kita nggak usah perhatikan, semua industri lembaga keuangan itu aset pasti naik. Karena salah satu kenaikan aset dilihat daripada simpanan pihak ketiga. Dan itu otomatis kalau ekonomi itu bergerak ke arah positif, dia akan naik. Dan kalau seandainya ekonomi bergerak sekarang negatif, dia akan turun. Tapi negatifnya baru sekarang ya, kalau kita lihat ya. Tetapi tren peningkatan pinjaman menunjukkan nilai yang lebih rendah, apalagi di COVID ini. Otomatis semua lembaga keuangan, baik mikro maupun yang besar, itu mulai memperhatikan kredit mereka, agak ragu-ragu untuk melepas karena takut kondisi ekonomi dan nasabah susah untuk melakukan pembayaran. Hal tersebut mengindikasikan terdapat peningkatan aset selain pinjaman yang berkembang, yaitu aset dalam penempatan dana. Ya, ini data dari Pak Roberto juga ya, data valid dari OJK. Nilai pinjaman LKM lebih besar dari simpanan yang memperlihatkan indikasi terdapat sumber pendanaan selain dana pihak ketiga dari LKM ini yang sebagian besar berasal dari modal. Hebat nih. Jadi artinya LKM udah mulai melakukan penambahan modal. Dan kita ingat ini mungkin ya menurut opini saya, ini karena peningkatan daripada fintech yang demikian besar, otomatis fintech ini kan susah kalau mereka mau cari dana pihak ketiga. Ya, kecuali memang dana atau modal dari bank umum yang mereka dapat. Sehingga otomatis kita lihat di sini dana pihak ketiga, sebenarnya kalau pinjaman itu adalah dana pihak kedua. Dan kalau fintech yang minjam itu nggak kelihatan. Jadi kelihatannya memang mereka masuk ke modal. Jadi umumnya tambah modal. Saya di opini saya ada kemungkinan ini fintech ini yang bergerak cepat di sini sampai 300%. Pertumbuhan aset dan pinjaman memperlihatkan tren perlambatan. Aset dan pinjaman perlambatan tahun 2019. Apalagi 2020 ini. Sedangkan pertumbuhan simpanan memperlihatkan tren yang meningkat secara perlahan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ekspansi kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM lebih berkembang pada kegiatan penerimaan simpanan yang berjalan perlahan. Kita perhatikan ya. Pertumbuhan aset dan pinjaman memperlihatkan tren perlambatan pada awal 2019. Pinjaman mengalami perlambatan. Simpanan mengalami percepatan. Bukan hal yang baik. Ada kendala di sini. Karena mengapa? Yang namanya simpanan, lembaga keuangan harus membayar bunga yang kita sebut sebagai cost. Padahal kreditnya kurang. Ya, ini satu kendala. Ini yang memperlihatkan bahwa ekspansi kegiatan usaha dilakukan oleh LKM lebih berkembang pada kegiatan penerimaan simpanan. Jadi masih kurang bahwa untuk pelepasan pinjaman yang di LKM itu. Kita melihat data yang ada mulai 2019 yang ada ini. Ya. Sehingga saya di sini tidak melakukan analisa SWOT, tapi saya mencoba untuk, karena waktu juga ya, tapi mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat kira-kira kondisi internal sama kondisi eksternal yang dihadapi LKM sekarang. Tapi saya nggak lanjutkan hal ini dalam SWOT analysis yang dimana setiap sebenarnya kalau kita mengambil satu strategi itu harus menggunakan SWOT analysis, tapi kita cukup melihat kekuatan, kelemahannya, kesempatannya, atau hambatannya apa sih yang ada di LKM ini. Ya. Waktu masih ada Pak Bagio ya? Masih ya, berapa menit? Pak. Ya, masih ada mungkin 10-5 menit masih kali Pak. Ya, 10 menit ya Pak. Oke, thank you. Kita lihat dulu kekuatan yang ada. Di situ saya sebut strength di situ ya. LKM ini mempunyai customer relationship yang kuat, otomatis. Mereka mainnya di desa, di kecamatan, di provinsi, mereka mempunyai link yang kuat sebenarnya dengan customer, dengan nasabah yang ada di lingkungan yang bersangkutan.
Ini yang utamanya yang sambil nanti kalau di apa namanya di masuk lagi per item apa itu misalnya LKM ini, LKM itu, mereka akan mempunyai SWOT yang berbeda lagi. Ini umum secara general. LKM mampu melayani nasabah sampai ke pelosok desa karena memang posisi mereka di situ. Ini kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh bank umum, ya, bank umum ya. Terus weakness-nya apa? Kita lihat yang bawah, promosi mereka masih kurang. Tapi one to one marketing yang mereka lakukan itu kuat sekali. Balik ke strength tadi melalui customer. Tapi promosi secara umum yang kita lihat, promosi dalam bidang marketing secara umum ya, kita sebut communication yang wah gitu kan, nggak ada, jarang mereka. Terus teknik informatika, sistem informasi mereka masih lemah. Ya, saya bikin di situ pinjol yang terkenal sekarang kita sebut sebagai pinjaman online itu bisa kita akui teknologi informasi mereka. Ya, orang sebutnya pinjol pinjaman online atau kita sebut sebagai fintech. Ya. Akses ke nasabah masih kurang. Nah, Pak Bagio tadi masuk tadi. 80% akses ke UMKM itu masih kurang. Karena ini otomatis LKM ini yang melayani adalah UMKM, ya. Yang mereka layanin adalah UMKM. Terus opportunity-nya banyaknya pengusaha UMKM. Banyak pengusaha UMKM dan banyak juga yang tidak bisa masuk menjadi backdesk. Akses ke nasabah masih kurang. Terus UMKM ini pasti banyak membutuhkan modal. Jadi artinya di sini yang namanya literasi, yang namanya apa namanya itu, yang kita sebut sebagai literasi atau kita sebut sebagai penarikan dana, penyaluran dana, ini sebenarnya nggak efektif gitu loh. Ya kan? LKM sendiri ada, LKM sendiri banyak. Tapi untuk mereka menyalurkan dana itu nggak nyampai ke sana, aksesnya tuh nggak nyampai ke sana. Ya itu, ya mereka banyak membutuhkan modal malahan. Terus tripnya segmen UMKM menjadi rebutan oleh lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan katanya ini adalah wanita cantik UMKM. Banyak menjadi rebutan. Terus tapi di lain pihak itu banyak UMKM itu tidak bankable. Tidak bankable. Artinya secara perbankan mereka nggak layak dikasih. Nah, oleh karena itu kita butuh teknik-teknik tersendiri. Sehingga dari kondisi lingkungan yang ada ini, apa sih harus kita lakukan? Especially for the strategy, coba kita lihat ya. Kita lihat sini. Strategi yang harus dijalankan oleh LKM, ya ini riset singkat yang saya lakukan. LKM harus menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang ada sekarang ini, karena kita sudah tahu dunia ini sudah berubah, tidak bisa. Dalam arti mengeluarkan teknologi informasi. Kendala di mana? Kendala di modal. Kendala di modal, ya. Tapi setidak-tidaknya saya bukan mengatakan bahwa ini adalah radical innovation, tapi ini adalah continuous innovation, bertahap. Satu mungkin nggak bisa sekuat yang kita lakukan, tapi harus diikutin oleh yang lain-lain strategi. Fokus pada core business LKM yang ada selama ini melayani UMKM, ya relationship yang kuat, ya memperkuat segmen dan target bisnis yang ada. Ya. Yang ketiga adalah pelayanan kepada nasabah atau kepada customer mereka merupakan suatu yang tidak bisa dilupakan. Customer relationship. Karena ini merupakan kunci dalam berbisnis dalam sektor UMKM. Relationship. Di mana pelayanan kepada UMKM harus terus-menerus dilakukan peningkatan. Yang keempat, yang banyak jadi kendala adalah sumber daya manusia. Sebenarnya mereka itu mempunyai potensi yang tinggi sekali, ya kan? Tapi kadang-kadang banyak faktor yang membuat mereka melakukan fraud. Ini harus hati-hati kita di sumber daya LKM. Selama ini masih banyak mengalami kekurangan mereka. Dengan tidak mengesampingkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki banyak. Karena mereka itu kuat sekali dalam pelayanan ke masyarakat, kuat sekali dalam hal pemasaran mereka. Jadi yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada UMKM. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan SDM, terutama knowledge-nya di bidang LKM itu, dan selalu memberikan motivasi yang baik kepada mereka harus terus-menerus dilakukan secara maksimal. Karena saya lihat ini banyak kendala-kendala ini fraud yang terjadi. Jadi kesimpulan yang saya buat, di dalam menghadapi pasar terbuka oleh era 4.0, 4.0 ini, apa yang harus dilakukan oleh EKM? Number one is melakukan inovasi. Ya, continuous innovation secara kontinu. Karena kalau radikal itu kita perlu modal yang kuat. Dalam kondisi memperkuat teknologi informasi, yang kedua adalah pelayanan kepada nasabah harus terus ditingkatkan. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Jadi ada 3 kuncinya di sini.
teknologi informasi, customer relationship, sama SDM. Nah, ini yang harus dilakukan oleh LKM yang ada di kita. Ya, oke. Terakhir, thank you. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Ya, Pak Bagio, saya rasa cukup demikian kali Pak. Ya, Baik, Pak. terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak Surya. Saya yakin Pak, Bapak banyak sekali hal yang ingin dipaparkan, yang ingin diulas ya Pak. Waktu Pak. 30 tahun nggak cukup untuk 10 menit. Jadi Bapak ngasihnya 20 menit ini 3 hari sebenarnya nggak selesai. Jadi gimana saya ngaturnya, saya udah tahu ini waktunya pasti singkat. Jadi saya kasih aja kira-kira yang pas waktunya, itu yang lebih cocok Pak, ya kan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini nanti tugas dari teman-teman yang sempat hadir di sini untuk bisa mengeksplor Pak Surya ya. Apa yang ingin nanti kita eksplor lebih jauh lagi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang ada. Mudah-mudahan masih ada kesempatan dengan beliau untuk kita diskusi. Tapi kita tunggu dulu ya Pak, nanti kita dengarkan dulu untuk narasumber berikutnya. Kami undang Pak Awaludin Muhtar. Halo Pak. Oh ya, siap. Oke, silakan bukan Pak. saya terakhir aja Pak Bagio. Oh begitu? Iya, terakhir aja, Pamungkas saja Pamungkas. Sebetulnya, Ya, Pak. Sebetulnya karena di sini ada Pak Bagus, beliau kan pengamat, Pak. Beliau dan sekaligus juga sekarang aktif mendampingi regulator. Jadi biar nanti dipungkasi oleh Pak Bagus, Pak. Nah, Bapak. Oh, boleh kalau gitu boleh. Biar boleh. nanti ada rangkumannya. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Bagio, Pak Surya, Pak Bagus Aryo, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita bersua di webinar ini. Saya mewakili induk BTM. Nah, mungkin di sini bertanya apa sih BTM? Mungkin banyak yang belum tahu. Bisa Pak Bagio, slide-nya Pak Bagio? Halo? Ada Pak, sudah? Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Memang judulnya di sini adalah strategi menghadapi 4.0 ini, tapi lebih baik karena saya mewakili Baitul Tanwil Muhammadiyah, kami atau saya akan coba sedikit menjelaskan apa sih itu BTM atau Baitul Tanwil Muhammadiyah, karena mungkin banyak dari kita yang belum tahu atau belum Pak, masih nanti dulu Pak, ke depan dulu ya. Oke. Baitul Tanwil Muhammadiyah mungkin Bapak lebih kenal dengan BMT Pak ya, Bapak Ibu sekalian. BMT itu Baitul Mal wal Tanwil. Kenapa kok ini BTM nggak ada malnya? Ya mungkin sekedar informasi atau mungkin kami sampaikan kenapa Muhammadiyah atau Baitul Tanwil Muhammadiyah namanya, karena kita wilayah mal kita sudah punya yang namanya Lajismu. Mungkin Bapak dan Ibu tahu semua. Ya, silakan Pak, lanjut. Nah, sekarang apa sih BTM? Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, ya BTM adalah lembaga keuangan mikrosyariah yang berbadan hukum koperasi. Nah, di sini memang pendekatannya kami membebaskan pada para pendirinya mau ke OJK atau ke koperasi ya. Jadi di BTM ada dua, ada yang ke koperasi, ada yang ke OJK, dan itu masih kita bolehkan. Kemudian kedudukan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Jadi BTM ini berkedudukan sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi dan langsung di bawah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Kemudian berfungsi sebagai pusat keuangan Muhammadiyah
dan alat dakwah Bilhal Muhammadiyah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar dulu ada namanya Bank Perserikatan, ya. Tapi alhamdulillah Bank Perserikatan sekarang sudah tidak terdengar, ya, nggak tahu kemana. Nah inilah mungkin karakteristik Muhammadiyah nggak bisa tumbuh dari atas, ya. Jadi tumbuhnya kalau Muhammadiyah tuh harus dari bawah. Nah alhamdulillah, lanjut Pak. Ya ternyata Muhammadiyah ini kita mulainya pelan-pelan Pak. BTM ini. Yaitu kita dimulai dari Muktamar 43, kemudian dilanjut dengan pertemuan-pertemuan, kita juga udah bikin LKM-LKM yang sejenisnya, yang kecil segala macam. Dan kita baru 2010 ya, mungkin di sini dari 95 baru 2010 kita mendapat badan hukum. Ya, berbadan hukum BTM. BTM pun yang pertama kita mendapat berbadan hukum bukan Baitul Tanwil Muhammadiyah, mungkin Bapak Ibu ketahui, itu namanya Baitul Tanwil Mentari. Karena waktu itu banyak kepentingan loh, kok Muhammadiyah bikin BTM, bikin Baitul Tanwil. Nah itu katanya dengan memakai nama Muhammadiyah nggak boleh, jadi izinnya dipersulit. Maka itu 2010 dengan usaha kita namanya Mentari Pak, Baitul Tanwil Mentari. Tapi alhamdulillah 2015 sudah menjadi Baitul Tanwil Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua, badan hukum BTM itu bisa koperasi seperti saya jelaskan tadi. Karena kenapa? Karena koperasi itu pendiriannya sangat sederhana. Sehingga bagi Perserikatan Muhammadiyah untuk pendidikan itu di semua level dapat dilakukan. Kemudian Perserikatan Muhammadiyah belum memiliki lembaga keuangan formal. Ya seperti saya bilang tadi, kalau mulainya dari atas, kayaknya nggak bisa hidup lama di Muhammadiyah. Ya, tapi alhamdulillah ini kalau BTM kita mulainya memang benar-benar dari bawah. Kemudian BTM ini adalah amanah Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diperkuat menaruh surat edaran nomor 4 tahun 2017 mendirikan 1 PDM dan 1 BTM. Jadi setiap 1 PDM harus memiliki 1 BTM. Nah ini salah satu strategi yang kita lakukan untuk menghadapi ke depan bagaimana itu BTM. Selanjutnya Pak. Nah di sini kedudukan dan fungsi BTM. Yang pertama BTM sebagai lembaga keuangan. Mungkin Bapak bisa baca, bisa lihat di situ. Memang kita ya seperti dijelaskan tadi, BTM ini diharapkan menjadi lembaga keuangan yang ada di Perserikatan. Kemudian BTM sebagai LKM Syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian BTM ini juga sebagai amal usaha Muhammadiyah, ya, yang tadi dijelaskan sebagai ujung tombak dakwah Bilhal Muhammadiyah. Kemudian BTM juga sebagai koperasi. Ya, tadi sudah dijelaskan di muka. Kemudian lanjut Pak. Nah, inilah sejarah sedikit mengenai BTM. Ya, kehadirannya dimulai pada tahun 95 sampai 2000 kita sudah coba diskusi, bisa menyelenggarakan roka karya segala macam. Kemudian 95 berbentuk kelompok swadaya masyarakat. Kemudian 99 kita coba mengajukan ke koperasi segala macam. Dan akhirnya baru 2010 yang seperti saya jelaskan tadi kita bisa berbadan hukum. Itu pun namanya Baitul Tanwil Mentari. Ya. Dan alhamdulillah setelah 2015 kita sudah berganti namanya menjadi Baitul Tanwil Muhammadiyah dan bukan KJKS lagi. Yang kan selama ini KJKS dan selanjutnya kita ganti namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kemudian lanjut. Nah ini visi dan visi dari BTM mungkin nggak usah saya jelaskan ya, intinya ya kalau kami memang khusus ya buat warga Muhammadiyah, walaupun nanti seperjalanannya ternyata
seperti yang dilakukan di Pekalongan dan di daerah lain, itu bahwa nasabah terbesar kita ternyata warga Nahdliyin. Jadi sekarang ini boleh dibilang di Pekalongan itu 60% adalah warga Nahdliyin. Ya, jadi 40% ya Muhammadiyah dan umum yang lainnya. Jadi sangat membantu untuk masyarakat sebenarnya. Baik, lanjut. Nah, ini 4 pilar bangunan BTM, yaitu dimulai dari PDM-nya, kemudian pengurus pengawas, pengelola, dan pengguna atau pelayanan, yaitu masyarakat. Kemudian lanjut. Lanjut, Pak. Nah, operasional BTM kita ada 2, Pak. Ada bisnis dan sosial. Ya. Yang bisnis menerima titipan ya samalah seperti LSM, LKM yang lainnya. Nah, kalau di yang sosial kita mendukung kegiatan dakwah Muhammadiyah. Nah, ini yang sangat penting sekali yang kita lakukan, yaitu dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman kodrolasan. Lanjut, Pak. Nah, di sini saya coba jelaskan juga hubungan BTM dengan Muhammadiyah. BTM memposisikan sebagai amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi. Kemudian keberadaan Muhammadiyah di BTM dipresentasikan melalui anggota ex officio, yaitu seorang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk menjadi anggota mewakili Muhammadiyah. Kemudian kepengurusan BTM harus disusun melalui RAT bersama pimpinan. Nah, ini sekali lagi bersama pimpinan Muhammadiyah di tingkat level masing-masing. Ya, kalau di tingkat daerah ya dengan pimpinan daerah, kalau ke tingkat wilayah ya dengan pimpinan wilayah dan seterusnya sampai ke pusat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusinya, Pak. Kontribusi BTM terhadap Muhammadiyah ditetapkan itu harus minimal sebesar 20% dari SHU. Jadi memang di sini fokusnya jelas, Pak. Lanjut. Nah, ini yang kita usahakan ya, dalam rangka strategi ya. Salah satu program prioritas Majelis Ekonomi dan Kebebasan Pemuda adalah mengembangkan BTM. Nah, ini sebenarnya usulan kita biar Majelis Ekonomi yang mendorong pimpinan pusat agar BTM ini bisa berkembang dengan cepat. Di situ dijelaskan bahwa di setiap PDM atau daerah ya, daerah kabupaten atau kota itu hanya ada 1 BTM. Ya, kita bisa bayangkan berapa ratus kabupaten dan kota, ya kalau itu semuanya terrealisasi itu luar biasa, akan ada BTM-BTM di seluruh kabupaten kota. Kemudian di setiap cabang itu hanya mendirikan kantor cabang. Jadi utamanya adalah di daerah. Jadi cukup diri 1, yang cabang-cabang atau kecamatan-kecamatan cukup mendirikan yang namanya cabang tanpa membuat badan hukum baru lagi. Kemudian koperasi simpan pinjam yang sudah ada di lingkungan Muhammadiyah diwajibkan untuk konversi. Nah, kan selama ini memang sebelum ada kenal BTM, ternyata warga Muhammadiyah sudah banyak mendirikan BMT. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berganti nama menjadi BTM. Ya, dengan pelan-pelan. Kemudian BTM berbadan hukum koperasi dengan kepemilikan ada pada anggota koperasi. Kepemilikan Perserikatan Muhammadiyah diwakili oleh anggota ex officio. BTM di seluruh Indonesia wajib mengikuti standar regulasi yang diterbitkan oleh induk koperasi BTM yang ada di bawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Ya, lanjut, Pak. Nah, inilah yang apa namanya diagram besar dari BTM. Ya, alhamdulillah ketiga komponen ini kita sudah buat. Ya, pertama dimulai dari primer BTM, yang itu yang seperti saya sampaikan tadi berkedudukan di tingkat daerah atau di tingkat kabupaten kota. Nah, dari tingkat kabupaten kota untuk tingkat provinsi ada namanya pusat BTM. Nah, pusat BTM ini
membuat badan hukum lagi yang namanya induk yang ada di tingkat nasional. Mungkin Bapak pernah dulu kenal yang namanya zaman KUD, ya, mungkin sampai puskut terakhirnya ya, ada imkut ya terakhirnya. Nah ini mungkin kita nggak jauh beda dengan itu. Ya, jadi alhamdulillah kalau untuk anggota induk BTM yang formal memang baru 4 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten, dan sebentar lagi Jambi, kemudian Kalimantan Timur ya kita udah mulai pusat BTM-nya ada. Tapi kalau untuk primer atau BTM-BTM kabupaten kotanya, alhamdulillah kita sudah lebih dari hampir 200 lah ya, hampir 200 BTM. Itu kalau ditambah dengan BMT mungkin bisa sampai 500 Pak. Tapi sekarang lagi proses untuk bergabung ke BTM. Dan mungkin perlu diketahui juga alhamdulillah dari sekian BTM atau kita akumulasi BTM yang ada, ya memang kita belum banyak ya. Kita baru aset kita sekitar 3 triliun lah ya. Ya, tapi itu untuk suatu lembaga keuangan organisasi Muhammadiyah 3 triliun masih sangat kecil Pak ya. Gitu. Baik, lanjut Pak. Nah, ini masing-masing mungkin sudah kalau masalah primer ya samalah ya. Seperti LKM yang lainnya. Kemudian nah mungkin ini pusat BTM, apa sih tugas pusat BTM ya? Kalau primer jelas dia itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk primer walaupun kita fokus ke warga Muhammadiyah ya alhamdulillah sekarang data kita tuh 60% Pak non Muhammadiyah. Jadi semua menikmati dari kerja BTM. Kemudian untuk pusat BTM itu ada sebagai pusat pengendali likuiditas, sebagai lembaga supervisi, dan sebagai lembaga edukasi. Nah, demikian juga untuk induk BTM. Oh ya, mungkin untuk pusat BTM kita memang operasinya sekunder Pak ya, sama dengan induk BTM sekunder juga. Jadi yang anggotanya yang berbadan hukum. Nah, untuk induk BTM ini lebih sebagai regulator, kemudian sebagai pusat pengembangan SDM, sebagai pusat pengendalian jaringan, dan sebagai fasilitator. Nah, ini yang berhubungan langsung dengan kebijakan ada di induk. Oke. Nah, ini yang sekarang dan boleh dibilang 3 tahun terakhir, ya alhamdulillah alhamdulillah kita sudah mulai dengan mengintegrasikan IT, Pak. Mungkin yang terakhir, Pak. Ini slide-nya. Nah, kita memang sedang mengintegrasikan dan mengkoneksikan antara primer atau BTM primer ke pusat, dari pusat ke induk. Nah, ini kita lagi dalam 3 tahun terakhir ini kita lagi coba digitalisasi. Dan alhamdulillah dengan bukan alhamdulillah ya, dengan kejadian COVID ini mempertegas kita lagi bahwa digitalisasi ternyata penting. Gitu. Kemudian kita juga lagi coba membangun fitur-fitur yang tadinya kita cukup begini saja, ternyata oh ini harus kita tambah lagi, gitu Pak. Bapak Ibu sekalian, kemudian digitalisasi ini memang suatu keharusan. Nah, ada yang terakhir yang sangat penting, ya karena kita ini adalah lembaga keuangan mikro yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ya kita tidak boleh lepas dari namanya silaturahmi. Karena keuntungan dari LKM ini adalah bahwa kita langsung turun ke masyarakat. Ya, jadi nggak ada tuh LKM nunggunya di kantor. Ya, jadi marketing kita yang turun langsung ke masyarakat. Ya, jadi kita langsung bersentuh. Nah, ini yang harus kita teruskan. Dan kebiasaan di setiap BTM bahwa kita setiap 2 mingguan, setiap bulanan, itu ada yang namanya pengajian. Nah, di situ juga mempererat strategi bagaimana LKM kita atau BTM ini bisa tetap eksis. Apalagi kita didukung langsung oleh
yang namanya ormas sebesar Muhammadiyah. Walaupun seperti saya bilang tadi kita baru 3T, ya, belum semua trust ke kita. Memang ini suatu yang harus selalu dilakukan oleh BTM, ya, untuk terutama warga Muhammadiyah sendiri, bagaimana dia akan care atau akan percaya dengan kita. Ya, seperti saya bilang tadi, untuk pusatnya kita mungkin baru 6 Pak, 6 provinsi. Jadi belum semua. Nah, dalam waktu dekat ini Jogja baru mau akan. Jadi memang ternyata membuat LKM ini atau yang berbidang keuangan ini memang harus pelan-pelan, Pak. Dan Muhammadiyah sudah punya pengalaman kalau mulainya dari atas, yang nggak lama umurnya, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mulainya dari bawah, ya alhamdulillah dari 2010 kita mempunyai badan hukum yang resmi untuk induknya. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, atau masih kependekan Pak ya, atau kurang Pak? Gimana Pak Bagio, nggak ada suaranya? Ya Bapak, saya kira sudah cukup persis ya Pak. Cukup ya. Ya. Lebih, Jadi saya pikir itu sekaligus memperkenalkan BTM kepada Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan ini bisa membantu yang tadi Bagio katakan bahwa ternyata lembaga keuangan mikro kita masih kurang. Nah, kita baru mulailah dari Muhammadiyah dengan kalau berhasil setiap daerah satu PDM itu bisa dikata luar biasa, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus tadi Pak. Terima kasih Pak. Saya kira nanti kita akan lengkap nih. Jadi Pak Surya perspektif akademis ya, walaupun pelaku juga ya, tapi beliau lebih pada pendekatan bagaimana menganalisa dan kemudian memberikan sebuah tawaran solusi. Sementara satu sisi yang narasumber kedua ini Pak Awaludin Muhtar menyampaikan dari sisi praktisi dan perspektif pelaku. Jadi bagaimana komunitas ikut dalam kontribusi menjalankan keuangan mikro. Jadi LKM atau BTM yang tadi diperkenalkan oleh beliau ini adalah salah satu jenis LKM berbasis community, komunitas. Sebetulnya juga tidak hanya di Muhammadiyah, di NU juga ada. Ya, ada Kopsim NU namanya, Koperasi Syirkah Muawana NU. Kemudian di teman-teman di GKI, di gereja juga ada. Ya, di beberapa komunitas yang berbasis pada daerah juga ada. Ada juga komunitas berbasis pada sektor juga ada. Jadi sektor pertanian sendiri, sektor nelayan di perikanan juga ada, yang dibantu oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi masing-masing memiliki berbagai karakter dan ciri khas tersendiri karena memang yang dilayani ini masyarakat grassroots, sehingga harus dekat dengan mereka dan memiliki karakter yang sama. Nah, saya kira ini sangat sudah mulai membuka wacana kita bahwa keuangan mikro ini dijalankan oleh berbagai pihak gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana secara keseluruhan, kebetulan Pak Bagus Arya ini beliau sangat concern dengan microfinance dan juga pernah meneliti tentang keuangan mikro, kemudian juga S3-nya juga risetnya, doktoralnya juga keuangan mikro. Jadi kemudian sekarang juga menjadi direktur LKMS di KNKS. Jadi di Komite Nasional Ekonomi Syariah, yang memang concern juga di keuangan mikro. Nah, beliau mungkin dari perspektif lain yang nanti kita akan mendengar bagaimana pemerintah memiliki concern yang sama juga untuk memperkuat dan mendorong agar keuangan mikro ini bisa bertumbuh dan berkembang. Saya persilakan dan saya undang Pak Bagus Aryo. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bagio. Menarik sekali tadi yang telah diutarakan oleh Pak Awaludin dan juga Pak Surya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukurillah, wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di acara Invea online terkait dengan keuangan mikro. Nah, saya akan mulai dengan start sharing dari screen saya. Apakah sudah masuk? Oke, sudah Pak. Sudah ya? Bisa dilihat Pak. Ya. Oke. Saya mulai saja. Oke. Terkait dengan strategi LKM menghadapi era 4.0. Nah, saya mulai dari yang makro dulu kurang lebih, kemudian nanti kita coba sampai strategi yang diterapkan di lapangan, yang detail di lapangan. Nah, kondisi perekonomian kita kurang lebih ini PDB tahun 2019, tahun lalu. Saya nggak bicara tahun ini karena tahun ini pasti anjlok sekali. 15.000 triliun kurang lebih PDB kita dengan pertumbuhan 5,02%. Nah, UMKM itu berkontribusi sekitar 60,34% terhadap PDB kita dengan rasio 99% ini. Nah, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM mencapai 97%. Jadi usaha-usaha besar itu penyerapan hanya kurang dari 3% terhadap tenaga kerja. Kemudian berapa sih jumlah UKM? Berdasarkan data statistik yang ada sekitar 62 juta UMKM seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat penting bagi sosial ekonomi Indonesia. Dengan demikian, keuangan mikro ini dianggap lebih cocok platformnya untuk keuangan mikro karena kita berada pada level menengah ke bawah segmen pasar kita dan juga kita lebih familiar dengan wilayah kerja kita dan juga persyaratan tidak serumit dengan perbankan. Itu yang sering kita lihat di lapangan. Oke. Nah, pertumbuhan 2020 memang year on year kita jeblok. Pada tahun ini kita sampai minus 5,32% karena pandemi COVID. Memang tertinggi pada triwulan kedua 2018. Tapi kalau kita lihat steady decline, menurun secara steady. Jadi sebelum ada COVID memang ekonomi kita sudah menurun. Ditambah COVID tambah turun lagi, gitu ya. Nah, pada triwulan kedua pada 2020 ini minus terbesar adalah transportasi dan perdagangan sampai minus 30%. Tapi terjadi kenaikan pada informasi dan komunikasi. Jadi sekali lagi digital adalah kata kuncinya. Ternyata tercapture oleh data BPS, informasi dan komunikasi meningkat 10%, kemudian jasa kesehatan dan sosial, dan ini kemudian pertumbuhan tadi, info komunikasi, pertanian, kehutanan naik, dan sebagainya. Ini kurang lebih apa yang terjadi di 2020 ini. Nah, kok ini nggak jalan ya? Oke. Nah, saya akan coba kita melihat piramid ekonomi Indonesia. Ini based on data dari World Bank, estimate dari World Bank, bahwa yang upper class itu hanya sampai 1-2 juta. Ini diperkirakan dengan penghasilan 300.000 per orang per hari. Itu kira 1-2 juta orang. Nah, middle class, jadi berdasarkan data ini, middle class itu dicoba di-capture dengan data, mereka berpenghasilan $4,5 atau sekitar ini 60 ribuan, sampai penghasilan mereka 300.000 per hari. Ini middle class, sebanyak 44 juta orang. Nah, bagaimana yang di bawah itu orang poor? Dikatakan poor, mereka kurang dari $4,5 atau sekitar kurang dari 60.000 per orang per hari. Kalau kita penghasilan 60.000 per hari, dikali 30 sekitar 1,8 juta penghasilannya. Nah, inilah kurang lebih market kita. Market terbesar kita, ada 203 juta orang. Tapi memang harus kita pilih lagi bahwa 203 juta ini tidak semuanya kita boleh bilang mampu kita berikan kredit. Kita mampu berikan pembiayaan. Karena sekitar 96 juta atau setengahnya dari 203 juta ini risky, sangat risky, dan mereka tinggal di daerah terpencil, tidak ada akses keuangan dan sebagainya. Karena memang microfinance ini tidak semuanya cocok untuk orang miskin. Kalau kita bicara the poorest of the poor, itu nggak cocok untuk microfinance. Tapi lebih kepada program sosial, program pemberdayaan pemerintah. Tapi kita adalah economically active poor, orang yang aktif secara ekonomi. Inilah market kita sebagai microfinance. Nah, dari sini saya coba simulasi peta market kita. Inilah peta market kita. Kalau kita bicara tadi tantangan, coba kita lihat tantangan dari sini. Ini dari peta market Indonesia. Basis dasarnya saya ambil dari KPMG 2015, kemudian saya simulasikan dengan
kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat di atas bahwa BRI pemegang terbesar dengan bank lainnya ini naik ke atas. Jadi customer income naik ke atas, makin tinggi. Di bawah bank lainnya BRI ada DPRS, bermain pada ceruk ini. Ceruk di tengah ini ceruknya Pak Surya nih. Saya menyebutnya mereka mengalami sindrom middle child syndrome. Sindrom anak tengah. Jadi anak tengah ini cenderung dilupakan, cenderung neglected. Kenapa? Biasanya orang tua yang hafal itu anak yang paling tua, yang pertama, dia hafal semuanya sejarahnya dan anak yang paling kecil. Karena anak bungsu. Nah, yang anak tengah ini lupa biasanya. Ada yang lupa ini terkena middle child syndrome, BPRS ini. Nah, di bawah BPRS ada BMT, Credit Union, LKM, BKD, LPD, BTM tadi, Pak Awal. Beda di bawahnya. Di bawahnya lagi ada program pemberdayaan. Ini baik program pemerintah, LSM, dan sebagainya. Mereka sampai core of the poorest of the poor. Core poornya. Miskin yang paling bawah atau kerak miskin. Mereka bisa dijangkau oleh program ini. Di mana fintech? Fintech bermain pada area ini. Dia mendampingi BMT, koperasi, dia mendampingi BPR, dia mendampingi BRI, tapi tidak bisa sampai ke atas. Bukan ranah dia. Ini permainannya fintech, kurang lebih. Jadi fintech ini memang dia melangkahi berbagai segmen. Walaupun kita sadari juga BPR ini juga dilangkahi juga kadang-kadang oleh BMT, dilangkahi juga oleh BRI, dan lainnya. Dan saling melangkahi juga BRI juga bisa sampai ke bawah. Mengambil ceruknya dari BMT, koperasi, kredit union, dan sebagainya. Nah, di sini ada nama excluded secara geografi dan ekonomi. Dan ini memang nggak terjangkau. Apapun dilakukan, keuangan mikro nggak bisa masuk. Karena memang ini tugas pemerintah bagaimana membuka akses inklusi keuangan. Pertama, dengan pembangunan infrastruktur, misalnya itu transportasi, kemudian dengan listrik, dan sebagainya. Nah, ini biasa kita sebut 3T, terluar, terpencil, termarginal ya. Ini customer location-nya, ini customer income. Nah, kurang lebih inilah peta kita. Peta yang sedang kita hadapi, di mana fintech bermain pada semua level. Tapi jangan takut Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu bahwa menurut prediksi kami, apabila ada rumus-rumus yang dijalankan oleh BMT dan DPR, maka fintech pun akan lenyap dengan sendirinya. Nanti coba kita lihat apa itu. Sebenarnya simpel saja sih. Fintech ini menurut beberapa ini tidak sustainable sebetulnya. Oke. Nah, ini era 4.0 saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Tadi Pak Surya sudah cerita banyak. Ini kita ada 272 juta orang. Pengguna mobile 338 juta orang, internet user 175 juta. Jadi banyak sekali. Yang aktif dengan media sosial adalah 160 juta. Nah, ini overview dari population, bahwa kita semua boleh dibilang hampir setengahnya lebih kita melek dengan internet. Jadi memang mau tidak mau, siap tidak siap, kita masuk era 4.0. Nah, ini device ownership, 96% adalah pemilikan dari handphone. 90% smartphone yang udah lebih canggih lagi, 21% ya ini mobile yang sederhana lah. Kemudian ada laptop 66% dan sebagian ada tablet. Nah, penggunaan internet ternyata itu sampai 7 jam. Bapak Ibu sekalian, rata-ratanya ya, using internet itu. Untuk sosial media sekitar 3 jaman, watching TV sekitar 3 jam, listening itu 1 jam dan sebagainya. Jadi memang masyarakat kita, apalagi masyarakat lebih kepada generasi mudanya, tidak bisa dilepaskan dari internet. Jadi kita memang sudah masuk era ini. Mau tidak mau, saya bilang siap tidak siap, kita sudah masuk. Oke, nah, apa potensi dan tantangan? Ini kajian ini kami lakukan pada tahun lalu, tahun 2019. Kita berdiskusi, melakukan survei, juga melakukan berbagai penelitian dan kajian terhadap tantangan potensi dari keuangan mikro Indonesia. Tadi Pak Surya sudah mengatakan juga bisa kita sinergikan. Kalau ada yang sama berarti memang bagus, memang ada cross-nya. Kekuatan pelayanan yang baik, proaktif dalam menjaring anggota, prosedur yang praktis, dan sistem bagi hasil menguntungkan kalau dia menggunakan syariah. Produk yang variatif, biasa dicari lokasi yang strategi, penyaluran pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan berbasis sektorial. Nah, ini kekuatan kita. Jangan sampai hilang pembiayaan berbasis sektorial. Karena sudah mulai ada yang mengarah ke konsumtif ya.
karena ini lebih berisiko menurut kami. Dan pemberian masyarakat. Nah, weakness-nya apa? Kita melihat ada isu integritas pengelola dan pengurus, ada side streaming. Jadi kalau dapat pinjaman, misalkan proposal dari bank, dari mana, bukannya ditujukan kepada anggotanya, tapi untuk proyek yang lain. Nah, kebetulan proyeknya ternyata bermasalah. Mereka tidak bisa mengembalikan. Atau bahkan yang agak ekstrim digunakan untuk kebutuhan pribadi dan lain sebagainya oleh pengurus. Ada side streaming kita masih melihat, ada isu sumber daya manusia, SDM. Di koperasi itu banyak sekali, bahkan di BPR pun juga harus menyisakan sekian persen untuk peningkatan SDM-nya. Jadi memang isu SDM masih jadi yang utama. Isu sistem pengendalian internal SPI. Hampir di semua BMT itu tidak semuanya punya SPI. Ada yang besar-besar ya, yang sudah besar, yang sudah ikut asosiasi, perhimpunan, mereka punya sistem pengendalian internal. Tapi yang tidak ikut asosiasi, saya bisa yakin belum punya SPI. Permodalan terbatas, pendanaan terbatas, ada likuiditas dan mismatch. Ini udah pasti ya, ada mismatch di mana-mana. Opportunity, peluang untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada anggota melalui digitalisasi. Adopsi fintech salah satunya. Jadi digitalisasi adalah memperluas layanan. Kalau kita bicara tantangan, maka tantangan kita menjadi opportunity bagaimana kita bisa melakukan digitalisasi. Ini sudah bagian dari apa ya? Rumus yang nggak bisa dikoreksi lagi ya. Mau nggak mau harus digitalisasi. Bagian dari proses kita. Peluang untuk membesar market share karena inklusi keuangan masih rendah. Ya, inklusi keuangan kita masih rendah di Indonesia. Tidak semua orang punya rekening. Walaupun perhitungan inklusi keuangan pemerintah oleh OJK tidak menghitung koperasi, tidak menghitung BMT, BTM, kredit union, dan sebagainya. Hanya perbankan dan BPR. Jadi orang punya rekening di koperasi nggak dianggap. Tetap dia tidak masuk dalam inklusi keuangan. Dianggap belum masuk ke inklusi keuangan. Kemudian yang ketiga, peluang untuk menjadi alternatif layanan keuangan masyarakat. Nah ini peluang nih. Kalau kita bisa lihat literasi masyarakat, literasi keuangan. Jadi salah satu sebenarnya ujung tombak dari lembaga mikro melakukan literasi juga. Karena dengan terbukanya literasi, maka masyarakat lebih paham, aware, dan akan menjadi anggota. Jadi memang ada tugas tersendiri juga untuk melakukan literasi, selain juga bisnis dan sosialnya. Kemudian threat. Ya, ancamannya pasti sistem pengawasan yang belum kuat dan terintegrasi antar tingkat pemerintah, antar otoritas, khususnya lembaga mikro yang berbadan hukum koperasi dan di bawah Kemenkop, bukan di bawah OJK. OJK ada dua, ada yang berbadan hukum PT dan berbadan hukum koperasi. Nah, mereka lebih terpantau dengan baik dibandingkan dengan berada di bawah koperasi. Jadi kita fair aja terbuka, memang kurang pengawasannya, masih harus diperbaiki. Kemudian masih banyak SDM lembaga pengawas yang belum memahami sistem keuangan. Jadi pengawasnya pada level kabupaten, kota, provinsi itu nggak ngerti tentang keuangan. Menjadi pengawas tapi nggak ngerti tentang keuangan, nggak ngerti baca pembukuan dan sebagainya. Nah, ternyata persaingan pasar dengan perbankan dan fintech belum ada pengaturan. Ya, benar sekali, dikatakan tadi Pak Subagio, belum ada pengaturan memang. Dan sepertinya memang tidak mau diatur. Kenapa? Ya, karena akan membatasi. Argumennya adalah, kita pernah coba mengajukan pengaturan, argumennya adalah tidak semua keuangan mikro mampu menjangkau semua wilayah. Jadi mau tidak mau seperti BRI unit desa itu yang bisa masuk. Kita lihat tidak semua desa memang ada sektor keuangan mikronya. Bahkan memang yang lebih kuat unit desanya BRI yang bisa masuk. Jadi memang tetap ada kebutuhan. Tapi mungkin ada pengaturan yang lebih fleksibel ya. Wilayah-wilayah memang tidak bisa dimasuki oleh sektor mikro, maka pemerintah yang masuk sebagai bagian dari public goods gitu ya, mau nggak mau layanan. Jadi tidak untung tidak apa, yang penting adalah bagian dari inklusi keuangan. Terakhir pandemi COVID ini saya tambahkan karena ini kan kajian tahun lalu ya, belum ada teman pandemi COVID ini sangat mempengaruhi kita semua. Ini sama juga slogannya siap mau tidak mau, siap tidak siap. Digitalisasi harus menjadi kenyataan. Kenapa? Adanya pandemi COVID ini. Ini bagaikan yang mendorong ya, boosting kegiatan-kegiatan kita. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ini adalah salah satu dari kemungkinan banyak solusi. Jadi saya tidak mengatakan ini panacea, ini obat dari semua obat, tapi salah satu dari kemungkinan banyak solusi. Nah, ini adalah semacam pilar atau roadmap pengembangan keuangan mikro. Di atas kami melihat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Itu yang utama. Institusi keuangan mikro sustainable, bercirikan ekonomi kerakyatan, harus sustainable. Gimana kita mau meningkatkan kalau IKM-nya kemudian pada rontok, kemudian pada bermasalah, kemudian tidak bisa beroperasi lagi dan sebagainya. Jadi harus sustainable. Nah, ada 3 pilar utama. Sebelah kanan lembaga dan sistem pengawasan. Ini penting terkait dengan lembaga pengawas, sistem pengawasannya, regulasi, sistem pelaporan. Kalau kita ingin benahi keuangan mikro, yang utama sistem pengawasan. Nah, kami di KNKS sedang mendesain dan juga sedang mendorong sistem pengawasan lebih baik lagi di bidang keuangan mikro. Penguatan kelembagaan finansial itu sudah berjalan, kelembagaannya harus jelas, kemudian operasionalnya, GCG-nya, dan sebagainya, keuangannya, funding dari mana, kan selama ini seluruh dana mahal ya. Bagaimana kita bisa coba akses memberikan dana murah bagi keuangan mikro. Yang tengah, infrastruktur pendukung. Ada 4 hal. Pertama adalah APEX, asosiasi. Lender of the last resort, asosiasi tempat berkumpul, tempat berbagi pengalaman, tempat saling membantu, dan sebagainya. Atau tempat saling belajar, ada asosiasinya. Yang kedua adalah penjaminan simpanan. Ini selalu disuarakan oleh teman-teman di gerakan, baik gerakan koperasi, BMT, dan sebagainya. Nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang ini. Kemudian ketiga adalah pusat koordinasi literasi keuangan. Nah, harus ada usaha untuk sama-sama melakukan literasi keuangan kepada masyarakat. Ini juga bagian dari membuka pasar. Atau orang Jawa bilang babat alas ya. Kita perlu babat alas, kita buka hutannya. Kalau kita ingin mendapatkan anggota atau nasabah. Dan teknologi informasi. Tidak bisa tidak. Bagian dari pengembangan sustainability. Nah, penjaminan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pengawasan. Jadi tidak mungkin kita akan membuat sistem penjaminan tanpa ada pengawasan yang baik dan komprehensif. Karena tidak akan ada mau yang mengawasi atau menjamin. Karena kalau kita lihat bahwa orang menaruh uangnya itu karena bicara risk dan reward. Kalau risknya tinggi, mereka minta rewardnya tinggi. Nah, kalau dia tidak ada pengawasan yang baik, risikonya tinggi, maka rewardnya tinggi. Sehingga nanti portofolionya juga makin tinggi lagi, makin mahal. Mereka dapatnya cost of fund-nya yang mahal gitu ya, di lembaga keuangan mikro. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita mengurangi cost to guarantee-nya. Salah satu mengurangi cost to guarantee dari lembaga penjamin simpanan adalah dengan adanya pengawasan yang baik. Jadi bisa berkomunikasi antara lembaga pengawas dan penjamin simpanan. Kalau semuanya berisiko tinggi, maka ada lembaga penjamin simpanan akan menjadi agak percuma. Kenapa? Akan mahal preminya. Karena tidak ada standarisasi, tidak ada pengawasan yang baik, dan sebagainya. Ini sebetulnya harus yang dipahami oleh teman-teman di gerakan koperasi ya. Jangan kita menutup lembaga penjaminan sebelum kita membereskan lembaga pengawasannya dulu. Karena nanti cost to guarantee-nya akan tinggi sekali, preminya akan tinggi, yang tidak akan terjangkau oleh lembaga keuangan mikro. Jadi bersedia dulu diawasi, bersedia dulu comply, patuh terhadap standar yang ada, baru kemudian bisa infrastruktur ini pendukung bisa berjalan, khususnya di penjaminan simpanan. Oke, nah selanjutnya peningkatan internal IKM, Institusi Keuangan Mikro, IKM 4.0 kami menyebutnya. Sebetulnya awalnya di BMT 4.0 ya, saya rubah jadi IKM karena sama aja bisa digunakan. Pertama, fungsi minimal operasional BMT, itu manajemen information system, akuntansi, tabungan, dan lainnya. Ini harus menggunakan core system. Kalau di bank ada banking core system, kita punya microfinance core system. Ada banyak vendor IT yang menawarkan core system. Bahkan beberapa ada yang menawarkan secara free, for free core systemnya. Nah, kami sedang mencoba mengumpulkan juga membantu BMT dan koperasi-koperasi yang butuh core system secara gratis. Ini sudah ada yang mau mewakafkan core systemnya secara free. Kemudian adanya pengembangan manajemen support, sistem pelaporan dan pengawasan, ini penting. Tanpa pelaporan, tanpa pengawasan, nggak akan berjalan. Tapi juga diharapkan juga tidak terlalu kaku ya, seperti pengawasan diajarkan oleh OJK terhadap perbankan. Harus ada sisi fleksibilitas. Tapi memang tidak bisa tanpa diawasi. Jadi baik itu nanti dibangun di Kemenkop atau dibangun di OJK, harus bisa memahami nature dari keuangan mikro. Tidak bisa kemudian disamakan dengan perbankan. Dan juga keuangan mikro harus bersedia diawasi dan memberikan pelaporan. Itu bagian dari bagaimana kita merevitalisasi dan membangun lembaga keuangan mikro kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya pengembangan pelayanan anggota, e-channel, ATM, mobile banking, dan sebagainya. Ini bagian dari pelayanan anggota agar anggota tetap loyal.
Kalau tidak, mereka nanti dikit-dikit digoda oleh perbankan, digoda oleh fintech. Kalau kami mungkin digoda oleh BPR ya, BPR Pak Surya ya, digoda oleh Pak Awaludin dan sebagainya. Saling menggoda lah. Artinya bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan kepada anggota. Terakhir adalah adanya pengembangan aspek bisnis, peningkatan kapasitas bisnis, supply chain, membangun ekosistem digital. Nanti saya akan bahas ini agak-agak detail ke belakang. Bagaimana kita membangun ekosistem digital, transfer antar BMT, QR code, dan lain-lainnya. Sudah bisa berjalan kok ini, transfer antar BMT dengan QR code. Ini peningkatan internal yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana menghadapi pasar? Ini salah satu solusi ya, bukan panacea, bukan obat dari segala obat. Pertama, melakukan market segmentation dan ekosistem digital. Kita nggak bisa melayani semua pasar. Kita tidak bisa melakukan pasar umum. Kalau pasar umum, nanti kita bertarung dengan ini. Sanggup nggak kita bertarung dengan BRI, bank lainnya, atau dengan fintech? Kalau kita sanggup, monggo. Karena tidak semua lembaga keuangan mikro sanggup bertarung dengan gajah-gajah ini. Ini kan saya sebut gajah ya. Big boys ya. Anak-anak besar ini big boys nih. Big boys kadang-kadang bisa menjadi bad boys ya. Ini nih big boys yang anak-anak besar nih. Agak sulit kita bertarung dengan anak-anak besar ini yang memang sudah secara infrastruktur sudah siap semua. Dan juga orang-orangnya. Nah, jadi market kita cari, segmen pasar kita di mana, akan menguntungkan sebagai bagi kita membuka pasar, kita bisa buat marketing ataupun produk yang sesuai dengan pasar, kita bisa produk development, kita bisa pricing-nya sesuaikan dengan pasar. Nah, ini beberapa contoh, misalkan ada yang membuka arisan. Ini ada nyata, ada sebuah BMT di Semarang, itu basisnya adalah pasar, arisan. Jadi dia mencari arisan-arisan ibu-ibu di mana-mana. Yang lain tuh dianggap sebagai sampingan. Yang utama adalah arisan ini. Dan itu berjalan dengan baik. Jadi dia tahu segmennya di mana, pasarnya di mana. Atau ada yang pengajian ibu-ibu. Pengajian ataupun juga nanti ada gereja, wihara, dan sebagainya. Kita lihat segmennya. Kemudian komunitas-komunitas, ada banyak. Itu bagian dari semua itu. Nah, arisan, kemudian pengajian, komunitas, ini harus kita jadikan digitalisasi, ekosistem digital. Kemudahan dengan tadi mobile bankingnya, ada sosial media, ada call center, ada e-wallet integration, branches, dan sebagainya. Jadi mereka diberikan omni-channel, jadi customer experience yang baik. Dan mereka didigitalisasi. Tidak hanya kemudian kita ambil, tapi kita juga digitalisasi mereka. Dengan tadi mobile application banking paling gampang gitu. Kenapa? Karena semua orang punya handphone, semua punya smartphone. Jadi mobile application banking ini adalah bagian yang paling utama ya, kalau kita salah satunya yang di depan yang bisa kita lakukan untuk ekosistem digital. Nah, ini ada hal penting adalah human touch and technology, bahwa digitalisasi teknologi adalah sebagai alat bantu untuk memudahkan penetrasi pasar, cost efisiensi, meningkatkan bisnis yang existing, praktis dan lainnya. Oke, itu satu. Tapi jangan lupa human touch-nya, hubungan kemanusiaan, hubungan personal yang kita punya. Kedekatan, keakraban, emosional, pengetahuan yang mendalam terhadap anggota atau customer. Ini yang tidak dipunyai oleh fintech. Fintech punya teknologi, tapi dia tidak punya intimacy. Dia bermain di algoritma, di mana ada angka. Dan satu lagi adalah mengakar di masyarakat. Semua BMT, koperasi, BPR itu mengakar. People know who you are. Orang nggak kenal fintech. Fintech itu kantornya di mana sih? Orang juga nggak ada yang tahu. Kantor pusat di mana sih? Orang-orangnya siapa saja sih? Kalau BMT, koperasi, kredit union, kita tahu siapa pengurusnya, siapa orang-orangnya. Jadi people know who you are. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan, human touch. Kedekatan kita secara personal dengan customer dan anggota. Bahkan beberapa lembaga keuangan mikro bisa memberikan pembiayaan tanpa adanya agunan, kan udah kenal. Dia udah di pasar selama 30 tahun, jualan di pasar, bloknya kita tahu, rumahnya kita tahu, dan kita tahu. Dan dia tidak pernah bermasalah dalam pengembalian. Jadi sampai kita kenal. Benar-benar know your customer, KYC-nya baik, dia berjalan sekali, know your customer dengan sangat-sangat baik. Nah, tadi saya katakan, fintech bisa bilang iya.
fintech bisa hilang apabila misalnya kita serentak hampir semuanya, baik itu lembaga keuangan mikro, BPR, melakukan digitalisasi. Sekarang apa lagi advantage dari fintech? Kalau akhirnya kita semua sudah berhijrah ke digitalisasi. Selain tidak melupakan komunitas kita, customer kita, anggota kita. Jadi sebetulnya fintech itu was-was, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita semua bisa hijrah digital, habislah fintech. Nah, yang bisa dilakukan biasanya kan adalah sinergi fintech dengan lembaga keuangan mikro. Atau lembaga keuangan mikro yang nggak mampu melakukan digitalisasi, sinergi dengan fintech. Gitu. Jadi yang ada akhirnya ujungnya adalah kooperasi, kerjasama. Kooperatif ya, kita sinergi dengan fintech dan sebagainya. Tapi kalau memang kita mau gaspol gitu ya, digitalisasi, maka fintech pun akan hilang sebetulnya. Bagus, mohon maaf. 2 menit lagi ya Pak. 2 menit lagi, oke. Ya. Ini closed loop system. Ini yang berkembang sekarang ada closed loop system. Jadi tadi kita bicara ekosistem. Kemudian bagaimana kemudian kita memberdayakan ekosistem yang ada. Yang saat ini sudah dicoba di sekolah dan di pesantren. Di mana lembaga keuangan mikro masuk ke dalam pesantren, dia membantu, misalnya gini, ada kebutuhan. Kebutuhan itu kemudian oleh pesantren dibuat unit usaha untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dijual kepada santri sendiri, dikonsumsi oleh santri dan masyarakat, kemudian jadi asesmen lagi. Nah, di sini ada sebuah BMT yang sudah masuk, beberapa BMT. Setiap santri harus menggunakan kartu santrinya. Contohnya sebenarnya kartu koperasi atau kartu santrinya. Itu untuk membayar semua kebutuhan dia di dalam pesantren. Pesantrennya pun sudah menyediakan semua kebutuhan mereka yang ada. Nah, lembaga keuangan mikro bisa masuk ke dalam situ menyediakan sistemnya, menyediakan alurnya, dan bahkan bisa memberikan pembiayaan apabila pesantren ingin membangun unit usahanya untuk menjawab kebutuhan dari santrinya. Dan ini sudah berjalan konsep dari microfinance, betul dari itu, bagaimana uang itu tidak keluar dari komunitas. Dia tetap berputar dalam komunitas. Jadi bukan pihak luar yang mengambil advantage dari keuntungan itu. Tapi komunitas sendirilah yang mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini pesantren membuat keuntungan sendiri. Bekerja sama dengan BMT-nya. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Kami sedang menginisiasi juga dengan beberapa, coba inisiasi dengan BI, binaan BI. BI juga punya binaan pesantren, sekitar 200 pesantren yang sudah siap. Jadi memang kita harapkan nanti BMT atau koperasi bisa masuk ke dalam pesantren. Bersama bersinergi. Nah ini contoh implementasi ya, internal, santri, produk jasa, pengembangan unit usaha, dan sebagainya. Ini dilakukan di Nurul Iman sudah dilakukan di pesantren Nurul Iman. Dan juga pesantren yang lain. Ini skema BMT 4.0 yang sedang kita kembangkan di KNEKS, bahwa nanti dia secara platform IT sudah siap, core systemnya, banking systemnya, e-channel, omni-channel, semuanya sudah siap, Gateway, Pathway, payment gateway-nya dan sebagainya. Ada digital support, kemudian pengawasan pelaporan pembiayaan oleh Kemenkop dan OJK. Kita suplai dengan dana murah dari PIP, Wakaf, LPDB, kurs syariah kerjasama dengan perbankan. Ada lembaga penjaminan yang menjamin, itu Askrindo, Jamkrindo Syariah. Jadi apabila ada permasalahan bisa dijamin oleh pembiayaannya oleh lembaga penjamin. Dan kita mengintegrasikan dengan masjid dan pesantren. Jadi mereka ada punya segmen pasarnya. Karena pondok pesantren ini ada sekitar lebih dari 100.000 pesantren. Masjid itu sekitar 800.000 masjid. Jadi pasarnya masih luas, masih besar sekali yang bisa dilakukan. Nah, dan kita juga minta jangan lupa untuk memberikan ultra mikro. Jadi kepada pebisnis mikro ya, micro entrepreneurs ya. Kita tidak bicara menengah dan atas, tapi kita bicara kecil dan mikro yang harus dibantu. Demikian kurang lebih yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Bagio. Silakan Pak Bagio. Terima kasih Pak Bagus. Aplaus untuk Pak Bagus. Alhamdulillah, biasa Pak. Ini pemaparan yang saya kira sangat strategis sekali, bicara dari sisi big picture ya, gambaran besar dari keuangan mikro kita. Tadi terlihat sekali dari sisi pelakunya pada posisi di mana, perspektif regulator, otoritas, kemudian juga perspektif dari akademisi yang melihat ini sebagai sebuah
konsep dan terminologi yang saya kira menjadi suplemen bagi kita untuk bisa memperkuat knowledge kita tentang microfinance. Bapak Ibu sekalian, 3 narasumber sudah memaparkan dan mengulas dari perspektif yang berbeda. Tadi dari sisi akademis, walaupun juga pelaku, kemudian dari sisi pelaku yang mewakili BTM, dan satu sisi dari regulator yang membantu dan mendampingi regulator kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah cukup memberikan wawasan kita untuk kita kesempatan terakhir berdiskusi. Dan sebagai tadi belum sempat kita kenalkan Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung, bahwa ini adalah kegiatan Indonesia Microfinance Expert Association, MVA, Asosiasi Ahli Keuangan Mikro, dan kebetulan salah satu sekjennya adalah Pak Bagus Aryo. Jadi beliau juga mewakili MVA dan memakai baju kebesaran. Pak, mohon maaf, saya nggak pakai baju MVA. Saya doang nih yang pakai nih. Tadi sempat ya, Pak Surya juga salah satu pengurus, dan kebetulan Pak Waludin juga baru bergabung dengan MVA. Jadi kita sama-sama sebagai penggerak di keuangan mikro dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan kita untuk diskusi kurang lebih 15 menit ke depan. Boleh dengan hand raise dan ditujukan kepada siapa, bisa disebutkan namanya. Tapi mungkin untuk mengawali, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam chatting kita. Saya lihat dari yang paling atas berisi tentang berbagai pujian dan harapan, serta ya ada ungkapan yang mungkin menjadi salah satu penyemangat kita. Tapi ada satu yang boleh saya bacakan, pertanyaan dari Pak Indra Iman Sumantri. Apakah kinerja UMKM banyak dipengaruhi faktor pemahaman fintech, kurangnya profesionalisme bank syariah, dan idealisme IKM tanpa pinjaman? Idealisme UKM tanpa pinjaman. Ya, mungkin ini bisa dipahami Bapak Ibu para narasumber, mungkin ini akan cocok bisa dijawab oleh Pak Awaludin mungkin yang pertama, karena ini terkait dengan fintech, dan ada sebagian masyarakat kita yang tidak mau untuk mendapatkan akses pinjaman justru ketika pemerintah mendorong agar ada inklusi keuangan, tapi sebagian yang kemudian menolak untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Ya, mungkin bisa diawali oleh Pak Awaludin, nanti bisa disambung mungkin dengan Pak Bagus. Saya persilakan Pak Awaludin. Baik, terima kasih penanya. Ya, sebenarnya kalau sudah berhubungan dengan lembaga keuangan, yang bersangkutan pasti butuh, kan begitu. Tapi kalau misalnya dia tidak butuh, kita tawarin susah juga, Pak. Gitu. Jadi ya memang kalau yang tidak butuh, ya pengennya kan dikasih, begitu. Ya, jadi ya itulah ungkapan yang mungkin bisa kita katakan demikian. Tapi khusus untuk Baitul Tanwil Muhammadiyah, ya kami memang memperkenalkan LKM kami atau BTM kami melalui ya terutama di pengajian-pengajian. Ya, jadi sebelum mereka berhubungan dengan kami, mereka sudah kenal dulu gitu. Jadi walaupun cara ini memang cara lambat tapi pasti gitu, Pak. Nah, jadi ya nggak salah sih yang diungkapkan tadi bahwa ya kalau nggak dikasih ya ngapain sih berhubungan dengan LKM. Nah, disinilah perlunya trust. Termasuk kami juga. Kami kan ada di lingkungan Muhammadiyah, tapi tidak semua yang namanya amal usaha Muhammadiyah percaya ke kami. Sampai-sampai tetap masih mereka menabung atau mereka meminjam di keuangan formal atau istilahnya ke bank-bank yang gajah-gajah tadi, gitu. Belum ke kami yang kecil. Jadi memang ini perlu buat LKM, perlu pendekatan yang serius. Nah, kalau kami BTM tadi, kita benar-benar lewat institusi. Kita dorong majelis ekonomi,
dari Majelis Ekonomi kita dorong ke PP sehingga dibuatnya regulasi. Jadi begitulah yang kami lakukan, walaupun kami sudah ada dari 95 dan kita berbadan hukum 2010, ya lambat tapi pasti Pak, kita sekarang sudah 3 triliun gitu. Mungkin kalau Bapak tadi ada slide kami yang slide nomor 3, itu salah satu contoh kantor kas kami. Itu bisa nanti diperlihatkan, sudah lumayan bagus yang ada di Pekajangan Pak. Mungkin daerahnya Pak Bagio ya. Nah itu jadi memang harus pelan-pelan ya. Dan itulah kerjaannya LKM. Kecil tapi pasti. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awaludin. Saya kira bisa memberikan masukan ya kepada Pak Iman tadi. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Bagus. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang kedua Pak. Jadi bukannya tidak tersedia akses, tapi justru yang bersangkutan mungkin memang ada sebuah gerakan untuk tidak berhubungan dengan formal gitu ya. Jadi ada seperti itu di lapangan. Bagaimana mensikapi itu? Apakah ada sebuah solusi yang sebetulnya juga kita bisa menjadi mediasi, ya terutama KNKS nih yang sangat concern terhadap keuangan syariah. Jadi memang yang ada gerakan anti riba Pak, yang sama sekali tidak bank konven maupun syariah tidak bersedia untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, apakah ini mungkin ke depan ada solusi yang bisa diberikan agar mereka ini juga bisa mendapatkan layanan atau ada skema lain yang mungkin menjadi sebuah alternatif? Mungkin Pak Bagus ada masukan Pak, silakan Pak. Masih mute Pak. Baik, ya baik. Baik, terima kasih Pak Bagio. Memang kita tidak bisa memaksakan ya ketika orang ingin meminjam atau tidak. Ada yang mempunyai pemahaman meminjam itu kan debt ya, hutang ya. Baik itu konvensional maupun syariah, saya berhutang. Berhutang itu nggak nyaman bagi sebagian orang gitu ya. Jadi mereka memang tidak mau berbasis hutang. Nah, ada yang memang tadi dikatakan Pak Bagio, dia mau halal ataupun dia mau bunga, tetap mereka tidak setuju. Alternatif lain yang sedang berkembang sebetulnya ada dengan crowdfunding, equity crowdfunding, atau kalau kita di KNKS ada sukuk crowdfunding. Nah, ini yang bisa menjadi alternatif. Jadi orang invest, bukan meminjamkan gitu ya, invest kepada si UMKM. Nah, ini coba dikembangkan. Equity crowdfunding ini beda dengan yang sudah listing di mana? Di bursa saham ya. Nah, saat ini di Indonesia baru kalau tidak salah 2 atau 3 equity crowdfunding yang diberikan izin oleh OJK. Jadi masih terbuka peluang untuk membuat equity crowdfunding. Bisa juga dengan gabungan dari beberapa LKM ataupun juga lembaga keuangan mikro yang lain. Jadi alternatifnya adalah equity crowdfunding. Kalau memang mereka membutuhkan, ya sekali lagi kan ini masalah hak ya, dia mau pakai atau tidak ya. Apakah mereka merasa membutuhkan atau tidak. Tapi alternatif lain adalah dengan equity crowdfunding tadi. Jadi lebih kepada investasi. Ada orang mau invest ke dia, apakah dia bersedia atau tidak gitu. Jadi itu salah satu alternatif Pak yang sedang coba dikembangkan adalah equity crowdfunding, atau kalau dalam yang syariahnya kita sebut dengan sukuk ya. Untuk pendanaan bagi UMKM. Terima kasih Pak Bagus. Ada informasi baru ya terkait dengan equity crowdfunding. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar istilah ini, sebetulnya di Indonesia ini kan terkait dengan platform finansial itu sudah mulai cukup merebak dan variannya cukup banyak. Jadi tidak hanya peer-to-peer lending atau P2P yang sangat kita kenal, kemudian juga ada pinjaman online. Jadi peer-to-peer dengan pinjaman online juga berbeda sebetulnya platformnya. Kemudian juga ada yang terkait dengan financial technology fintech itu sendiri juga di dalamnya ada misalnya memberikan fasilitasi terhadap yang bermain di akses permodalannya, di akses equity-nya. Bukan akses di liabilities-nya, tapi di equity-nya. Jadi ini banyak sekali variannya. Nah, saya kira mungkin pada saatnya kita perlu ada session tersendiri ya untuk mendalami mengenai berbagai platform digital, terutama yang menggunakan sektor finansial. Jadi
ini menjadi sangat menarik karena mungkin sebetulnya juga bisa dimasuki ya oleh menjadi alternatif bagi teman-teman para penggerak di keuangan mikro untuk bisa kalau bisa menginisiasi startupnya bagus, kalau tidak misalnya bermitra atau berpartner itu menjadi salah satu strategi linkage ya, agar kita punya kekuatan financial teknologinya ya, ada supportingnya, kemudian juga kita bisa juga menjadi salah satu mungkin barangkali user gitu ya, jadi banyak option yang bisa kita pilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan berikutnya karena ini terkait dengan UMKM dan akses dari Pak Yudianto Cahyonugroho. Sebenarnya apakah UMKM lebih membutuhkan pinjaman atau akses ke lembaga keuangan atau justru akses pasar? Jadi ada dua hal yang mungkin agak berbeda ya terkait dengan akses keuangan dan akses pasar. Sebetulnya dibutuhkan oleh UMKM itu yang mana? Mungkin itu. Nah, karena ini terkait dengan pendekatan market, ya mungkin Pak Surya Budiman. Saya persilakan Pak Surya. Terima kasih Pak Bagio. Saya lagi lihat tadi pertanyaannya dari Pak siapa tadi Pak Bagio? Pak Yudianto. Pak Yudianto ya. Ya, selamat pagi Pak Yudianto. Selamat pagi. Ya, Pak Yudianto. Ya, oke. Dan untuk teman-teman semua ya. Jadi kita berbicara akses keuangan, akses pasar. Saya Pak Bagio, biarpun praktisi, saya jawab juga dari segi akademisi dalam hal ini. Jadi artinya dalam berbisnis otomatis yang kita bicara ini kita sebagai lembaga keuangan mikro, akhirnya kita berbisnis di sini Pak. Itu ada yang namanya fungsi yang kita lihat kan, manajemen fungsi dan top manajemen gitu loh Pak. Manajemen fungsi dan top manajemen. Kalau di top manajemen sebagai bisnis kita harus merangkul secara keseluruhan. Tapi kalau kita berbicara di fungsi, ya kita berbicara di fungsinya one by one gitu loh. Nah, terus kita berbicara sekarang mana yang lebih perlu antara pasar dan pendanaan. Saya melihat bahwa dua-duanya itu perlu, Pak. Saya melihat bahwa dua-duanya perlu dan sebagai pelaku juga saya di sini. Karena mengapa? Kita pertama melihat pasar dulu. Pasar mana bagi UMKM yang bisa kita masukin? Apa we go to international? Kita bisa jangan ngomong bahwa UMKM itu nggak bisa go international. Banyak UMKM itu bisa go international, akses pasar. Tapi kalau kita berbicara yang kecil, mungkin mereka mencari dulu omset mereka di mana. Tapi pada suatu saat, Pak, bahwa omset itu udah mulai naik, pasar itu sudah mulai ketemu untuk memasarkan produk mereka pasti butuh dana, Pak. Itu sudah saling terkait, nggak bisa. Jadi pada saat dana terkait, berapapun modal untuk bisnis itu pasti nggak cukup, Pak, kalau dia udah semakin besar. Pada saat itulah dia pasti membutuhkan dana dan dia akan mencari LKM, lembaga keuangan mikro atau perbankan. Itu sudah pasti punya. Jadi ini merupakan satu lingkaran dalam berbisnis itu yang semuanya saling terkait. Jadi kalau kita bicara mana yang saling membutuhkan, tergantung situasi dan kondisi yang bersangkutan bagaimana bisnis itu. Pada saat dia sudah mulai berkembang, otomatis dia butuh dana. Pada saat butuh dana, dia harus cari perbankan. Tidak ada ceritanya dalam berbisnis itu tidak ada utang, Pak. Sebenarnya yang jujurnya kita berbicara demikian. Tidak ada gitu loh. Cuma kadang-kadang mindset di UMKM seperti pertanyaan yang pertama tadi, itu saya melihat sebagai seorang praktisi, itu sebenarnya pertanyaan ya dari beberapa pelaku UMKM dan masih banyak lagi Pak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tidak mau minjam. Tapi pada suatu saat dengan berkembangnya, dengan tumbuhnya perusahaan, mereka pasti membutuhkan dana. Seberapapun tidak mungkin individu mempunyai dana sedemikian besar. Pada saat itulah mereka pasti membutuhkan LKM untuk mendapatkan pinjaman dari UMKM dan mereka mulai ngitung gitu loh. Demikian Pak Yudianto. Kira-kira kalau ada komentar dari yang lain, ada ini silakan Pak Bagio. Ada apa-apa kita diskusi di sini. Ya, ini sangat senang sekali. Saya kira ini menjadi hal yang sangat menarik ya karena kita ada sesi sharing ini. Mungkin sedikit saya bisa sharing karena ini sharing session. Jadi 3 tahun. Ya, silakan Pak. Ini Pak bersama JICA, Japan International Cooperation Agency.
salah satu NGO non pemerintah punya Jepang yang kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. 3 tahun kami mendampingi IKM. IKM itu industri kecil menengah di Indonesia. Itu ada 3 strategi yang dilakukan. Justru capital financing itu ada di tempat yang terakhir. Jadi yang pertama dilakukan itu market dulu. Market dulu memang. Jadi kemudian yang kedua baru kemudian SDM. Nah, setelah kemudian itu baru bicara tentang financing. Ya, mungkin bisa cerita panjang lebar terkait dengan itu, tapi itu salah satu konsep yang dijalankan dan ternyata dari piloting yang ada hasilnya cukup bagus dan bisa membantu kelas gitu. Jadi, saya kira ini juga menjadi salah satu concern yang ditanyakan oleh Pak Yudi. Sebetulnya mana dulu nih yang diperlukan? Apakah literasi tentang market dulu, kemudian baru faktor yang lain, ataukah modal dulu, baru kemudian market misalnya. Saya kira ini bisa menjadi diskusi yang panjang lebar, tapi karena ini sangat singkat waktunya, jadi mudah-mudahan bisa cukup untuk membantu. Konteks kita bicara tentang keuangan mikro, sehingga tentunya scope kita hanya bicara di sisi kurang lebihnya di keuangan mikro, ya, di sisi financing, di sisi lending, kemudian di sisi funding, begitu. Kemudian skema-skema dan aturan atau regulasi yang ada di dalamnya. Saya kira itu concern kita. Dan satu lagi pertanyaan terakhir karena berhubung waktu, ada pertanyaan yang tidak ditujukan kepada siapa, tapi ini pertanyaannya apakah perkembangan P2P ya, akan menjadi solusi buat UKM, dari Mas Ahmad Rashid. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Bagus sebagai pertanyaan terakhir dari peserta. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan, ya, Pak Ahmad Sofyan Rashid. Perkembangan P2P apakah bisa menjadi solusi? Jawabannya ya, sebagai alternatif solusi yang ada. Jadi apabila dia tadi kembali pertanyaan awal, ada yang enggan untuk menerima pinjaman, P2P sebagai salah satunya. Dengan konteks misalkan dia sebagai bagian dari investasi. Ini memperkembangkan banyak metodenya. Bahkan sekarang juga didorong beberapa LKM juga mengembangkan platform P2P sebagai bagian dia untuk akses funding, memperbesar funding dia gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi equity crowdfunding yang saya ceritakan itu baru ada 2 di Indonesia, Santara dan Bizar. Jadi belum ada lagi pemain yang lain. Ini terbuka peluang apabila akan ada joint forces dari lembaga keuangan mikro untuk membuat misalkan tadi equity crowdfunding gitu ya. Nah, ini memang bagian dari solusi bagaimana customer ataupun masyarakat umum diberikan alternatif. Nah, di sisi inilah kemudian LKM jadi harus terdorong untuk melakukan inovasi. Kalau enggak, nanti bisa ya terlibat sendirinya dengan contoh dengan fintech tadi kan. Itu kan bagian dari perkembangan zaman sehingga koperasi, lembaga keuangan mikro harus berubah, harus berinovasi, invest ke digital dan sebagainya apabila tidak ingin tertinggal oleh zaman. Khususnya di era 4.0 ini. Saya melihat ini sebagai bagian tantangan ya. Tantangan juga peluang bagi lembaga keuangan mikro. Baik, cukup ya Pak? Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus Aryo, Pak Awaludin Muhtar, Pak Surya Budiman. Hari ini Bapak semuanya sudah berbagi, sudah beramal, dan mudah-mudahan menjadi amal kita yang dicatat oleh Tuhan Allah Ta'ala untuk bisa dapatkan balasan yang lebih baik. Dan kami dari panitia tentunya sangat berterima kasih sudah bersedia dan berkenan untuk menjadi narasumber hari ini. Bapak Ibu sekalian, semua hadirin peserta, mohon sebelum kita nanti live dari acara webinar ini bisa dicek kembali di daftar isian untuk mendapatkan sertifikat. Jadi tadi sudah diingatkan, saya lihat di chat kita, bagi yang belum sempat untuk daftar dan belum mengisi di list, mohon kembali diisi. Mungkin ada yang membutuhkan terkait dengan sertifikat yang nanti kami akan sampaikan dan kami kirimkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita. Pak Bagio, maaf, ya. Tadi ada yang menanyakan materi. Nanti kita materi semua dikasih ke Pak Bagio aja ya. Dan kita sebutkan di infonya saja. Ya, ya.
Untuk materi, saya lihat juga di chat banyak yang memerlukan karena ini juga menjadi sumber referensi. Jadi mohon juga jangan lupa kalau mau merujuk ditulis kembali bahwa ini adalah makalah kegiatan Inviotalks webinar session yang dilakukan oleh Indonesia Microfinance Expert Association. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup waktu kita, 1,5 jam lebih berbincang-bincang. Berharap tentunya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini kita berharap terus bisa jalin silaturahmi. Mudah-mudahan ada suatu solusi dan aktivitas besar yang bisa kita lakukan bersama nanti di ujung acara kita. Tentunya 8 kali kita rencana akan lakukan Inviotalk ini untuk merangkum seluruh pemikiran yang ada di Envia dan akan menjadi sebuah buku rencananya dan kita bisa sumbangkan ke masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kata, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kepada narasumber maupun peserta yang ada. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Mohon bisa ikut terus bergabung dan kita bisa mengikuti pemikiran dari para narasumber yang ada di Invia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf apabila salah kata, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan terus semangat untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan di live dulu, kita mau foto. Mas Noval masih ada? Mas Noval? Mas Noval masih ada? Bisa dibantu fotonya Mas Noval? Mbak Tini masih ada? Baik, kita ambil dari sini fotonya. Oke, 1, 2, 3. Boleh yang masih belum kelihatan wajahnya boleh dibantu untuk ya ya lihat udah semuanya. 1, 2, 3. Jangan dimatikan dulu untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam berjumpa kembali pada session yang keempat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk sharing. Materinya nanti bisa diunduh Bapak Ibu. Kita akan kirimkan lewat link yang ada di list peserta. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio, Pak Surya, Pak Awal, dan semua peserta. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Awal, Pak Bagio. Sampai ketemu lagi nanti. Ya, sampai ketemu lagi kita Pak nanti. Mari semua. Ada Pak Kamal Sebudi ya. Pak Kamal nggak ada suaranya nih, biasanya aktif. Pak Kamal kapan ketemu? Kemarin kita baru dari Sulawesi Pak. Ada kegiatan yang mungkin bisa kita jalankan di sana? Iya Pak, saya perhatiin Bapak tuh sharing foto keren banget Pak dengan istrinya Pak Gubernur. Saya catat sekali. Mudah-mudahan juga Pak Anto bisa kita kita sharing gitu Pak. Ya, kami juga lagi mengembangkan tadi Pak dari sisi koperasi digital gitu, ada rencana ke sana gitu Pak. Ya Pak, tanggal 16 17 ada kegiatan di Semarang Pak. Siap. Dengan Kepala Dinas seluruh Indonesia Pak. Baik Pak.
Saya ingin kita bisa ikut kontribusi menawarkan untuk platform UKM Pak ya, platform UKM yang Siap. sinergi dengan microfinance Pak. Baik Pak. Mungkin kita Baik, nanti Pak. bisa ikut dengan teman-teman yang lain. Juga ke teman-teman. Minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak Bagio. Keren nih apa acaranya saya apa? Ini saya pantengin karena memang sesuai dengan apa ini kita gitu Pak. Keren sekali. Makasih Pak Bagio. Ya, sama-sama. Makasih Pak Dwiantoro, baru ketemu di sini, nggak sempat tertegur sapa Pak Wibi, Mbak Vivi, Pak Hendri, Pak Gustiawan, Ibu Marlin, Mbak Irawati. Banyak sekali yang baru saya lihat dan saya kenal. Belum sempat kita berbincang-bincang, mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol. Pak Dwiantoro di mana nih Pak? Pak Dwi? Ya Pak, Ya Pak Dwi di mana Pak? Di Bandung, di Jakarta? saya di Umpam Pak. Oh di Umpam Pak, ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Dengan Pak Surya ya Pak ya? Iya betul. Ya. Terima kasih Pak sudah berkenan ikut join Pak. Ya Pak. Pak Yudi, gimana kabar Pak? Pak Yudi mute itu Pak. Pak Yudi mute tuh mau suaranya enggak? Ya, ini materinya bagus, bisa juga di-sharing ke anak-anak. Iya. Anak-anak bisa, ya siapa tahu ada yang mau mulai dari industri apa usaha mikro, nggak muluk-muluk mikirnya, lebih membumi. Ya, iya Pak. Pak Yudi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa juga. Iya, Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan dan terus mengikuti acara kita Pak. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ada Pak Hasim juga ya Pak, kelihatannya Pak Hasim. Hasim Pak ada di sini ya Pak? Tadi ada Pak, cuman Oh, tadi kayaknya sempat ada ya? sempat ada Pak. Oh ya, nggak sempat ini, nggak lihat. Pak Hasim tadi ada di setting kalau nggak salah di chat ya. Minta materinya kalau nggak salah. Oh materi ya. Ya Pak, nanti kita akan share lewat link ya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Baik Pak. Baik semuanya, terima kasih karena ada batas waktu penggunaan Zoom meeting-nya. Sampai di sini. Terima kasih. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.